Berkah. Berkah. Iyalah, iya kan? Iya. Iya dong. Pak Rapat, apa kabar? Baik. Oke. Tepuk tangan dulu dong, 20 juta umat manusia. Wah. Baiknya luar biasa kayak Rhoma Irama ya. Fansnya Rhoma Irama, Pak. Iya. Iya. Gemanya khas. Pak Rapat, kita lama tidak bertemu. Ya berapa menit yang lalu lah. Anda kan satu biro sama dia. Sebenarnya nggak lama. Tergantung Pak Arta dan Pak Tri menilainya. Waduh. Ini Kecuali Pak Arta ini ada kembarannya atau Pak Tri ada kembarannya. Yap. Oke. Iya. Jadi Pak Rapat ini adalah seorang yang sangat luar biasa menurut kita. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum ya. Iya. Kepala rumah tangga di kampus. Bagaimana rasanya Pak jadi kepala rumah tangga di kampus ini, Pak? Sebenarnya jabatan ini apa istilahnya bukan kita yang menginginkan. Wah, sedap. Tapi benar-benar pimpinan yang menilai stafnya yang cocok apa enggak gitu. Padahal pada waktu saya menjabat jadi kepala biro administrasi umum, posisi saya masih S1. Ois. Saya selalu waktu zamannya Pak Dr. Paul Bulkani, saya nggak kepingin sebenarnya jadi kepala BAU itu. Masih banyak orang-orang yang bisanya S2. Oh iya. Tapi beliau minder. Iya, agak minder juga saya. Sempat minder gitu ya. Iya, minder tapi juga. diberi kepercayaan. Tapi diberi kepercayaan dan saya coba. Ois. Ini minder atau teku Richard? Apa? Iya, teku Richard itu dari bahasa Banjar ya. Iya. Jelasin dong. Soalnya kan Ya ada dicari banyak di Google lah. Iya. Terus Pak Rapat, Bos Tri dulu. Ya, Pak Rapat juga ini kan sebagai alumni FKIP yang sangat luar biasa, yang salah satu yang menurut kita menjadi satu ikonik gitu ya. Apa? Ikonik apa sih? Suatu ikon lah waktu itu. Iya, Ikon waktu itu di FKIP itu gimana ketika dipindah menjadi kepala biro itu rasanya tuh gimana? Ini ya. Memang selama di FKIP itu kita berproses. Dalam arti gini, pimpinan ini selalu menilai apa istilahnya kemampuan kita. Saya di awal bukan, ini saya cerita dulu ya. Saya di awal bukan langsung jadi bendahara. Di awal itu mungkin ada rekan kita juga Pak Alpani dulu, di staf juga. Belakangan akhir setelah di FKIP mungkin pimpinan menilai sendiri, jadi saya bergeser ke bendahara. Pak Alpani ke staf apa istilahnya, Kepala TO. Ya TO waktu itu. Ya. Nah, tapi kami itu bekerja zaman 2001, 2002, 2003, zaman boomingnya PGSD. Ya betul. Jadi setiap staf yang 5 orang staf saya nih, yang 2 sudah mungkin sudah ASN. Nah, jadi kami sisa 3 atau 2 orang yang bertahan. ASN apaan loh? Aparatur sipil negara. Nah, Oh iya. Ya, selamat ya. oleh bukan ASN jadi nggak paham ya. Makanya nanya dulu kan daripada salah kan, mendingan nanya di sini dong. Jadi Bentar dulu Pak Rapat. Ini kan cerita jadi bendahara di Iya. FKIP. Sebenarnya Pak Rapat mulai mengabdi untuk persyarikatan di universitas ini tahun berapa Pak Rapat? kalau tepatnya kalau nggak salah Agustus tahun 2001. Waduh, Lama Sudah banget. lama, jadi tahun sudah. kurang lebih 20 tahun. Iya, 20 tahun. Ini 2021, 20 tahun. Saya di FKIP itu 14 tahun. DFKIP ya? Ya, di FKIP 14 tahun. Tidak pulang ke rumah. Ya pulang juga kan. Kalau dulu mungkin kalau mantan Pak Rektor Pak Bulkani mungkin ingat beliau. Rektor sebelumnya, aku Iya, mantan. Mantan kayak mengingat mantan ya. Iya. Kelihatannya ada hal yang kuat kenangannya, jadi mengingat mantan. Iya. Ada berapa mantan Bapak? Kita ulangi ya. Itu di skip aja. Aduh. Jadi kami terkenal yang 5 orang ini staf kru 24 jam. Waduh. Datang setengah 6, pulang jam 9 malam. Oh iya. 2009 kita kuliah. Iya, betul. Mungkin zaman Parta masih kuliah itu pasti ketemu tuh. Itu luar biasa Pak Rapat. Kalau zaman Tri tahun berapa Pak Tri? 2010 saya. Nah, 2010 itu sudah agak kendor sedikit.
Kalau dari 2001, Betul. 2008 itu full time. Sampai malam di sini. Iya, sampai malam. Jadi, Itu tidur. Kerja. Oh, kerja ya. Nah. Kan nanya. pokoknya kerja di kamar mandi itu ada handuk, ada sabun lengkap. Oh, Iya. tempat tidur, Iya. tempat tinggal sebenarnya ini ya. Iya, lengkap waktu itu. Waktu itu ya. Artinya memang di waktu itu karena memang jobnya banyak atau memang nggak ada waktu pulang gitu. Memang kegiatan itu apa? Dulu kan kita perkuliahan itu kebanyakan sore dan malam. Tapi kebetulan pas mulai PGSD itu masuk 2001 itu perkuliahan itu dari pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang istirahat, baru jam 3 lagi disambung sampai jam 9 malam. Itu pelayannya luar biasa tuh. Memuaskan sekali, kayak kalau kita mau kemana-mana pakai jasa rencar. Rencar. Iya. Mantap, memuaskan Mantap, ini. mantap. Karena memang hari ini kita disponsori oleh Berkah Rengkar nasi ya. Berkah rencar. Salah. Sewa mobil artinya. Oh ya, sewa mobil artinya ya. Baik, terima kasih ya. Oke. Baik, ini menarik banget nih. Kamu nggak nanya? Ada mau nanya. Apa nanya? Dari tadi saya mulu nanyanya. Soalnya gini, beda orang itu kan pertanyaan beda-beda. Ada yang nanya terus bobotnya kurang. Iya. Ada yang nggak nanya juga nggak berbobot. Pak Rapat ini kan panggilan kerennya di kita bus. Iya. Pertama kata bus ini dari mana? Apakah bus Damrika atau bus apa? Atau ada sejarah tertentu? Sebenarnya itu penyebutan warga kita aja. Jadi kebiasaan identik dengan mungkin goyonan lah. Tapi kalau saya sih nggak jadi masalah. Segala sesuatu yang sifatnya candaan sementara kerjaannya masih bagus ya nggak jadi masalah. Kalau saya tipe saya selama di BAO sih, saya pakai manajemen India juga. Stop dulu nih. Kita kan pernah Masalah India. 2 tahun nih. Oke. Di BAU. Jadi Pak Rapat ini selalu menggaungkan kerja manajemen India. Apa Nah ini apa nih? Orang India jangan-jangan nggak tahu nih kan? Iya. Memang di India itu kan ada terapi tertawa. Itu sebenarnya nggak tahu, kita anggap biasa-biasa aja. Tapi kalau kita pelajari teorinya, coba Pak Arta mungkin punya rekanan yang orang India bisa membaca bukunya. Nanti kita kasih tahu bukunya. Jadi dikasih tahu sekarang dong, jangan nanti. Kan orang juga penasaran. Jangankan orang, saya sendiri juga penasaran nih. Bukunya lagi nggak dapat nih. Terus yang dibaca selama ini tuh apa gitu kan? Teori beliau tahu mungkin ya. Iya. Makanya, Tapi secara umum lah, Bus Arapat, manajemen ala India itu apa secara umum? Di India itu misalnya kalau dia bekerja itu dalam 1 hari itu harus ada candaan. Oke. Ya tertawa aja. Yang paling sederhana itu tertawa sebenarnya untuk merilekkan otak. Tapi kalau kayak kita kan kebetulan style saya sebagai kepala BAU ya kayak gitu. Lalu kenapa jangan sampai staf itu tegang melihat pimpinan? ini bagus ya. Kalau kerja itu memang harus ada candaan gitu. Ada juga orang tuh datang emang bercanda aja kerjanya. Ya, itu lain lagi. Itu orang nggak punya konsep. Nah, apakah pola-pola manajemen India ini udah lama diterapkan di kehidupan Pak Rapat, termasuk waktu di FKIP yang 14 tahun itu? Iya, kalau di FKIP mungkin tanya aja teman-teman yang di FKIP itu arti sebuah kehilangan. Luar biasa dalam sekali ya kata-kata itu ya. Ini sampai habis pertanyaan kita. Arti sebuah kehilangan, apa maksud dibalik kata-kata itu, Bos? Ini mendalam sekali. Boleh dijelasin nggak Apakah sedikit? pernah kehilangan dompet? Enggak lah. Apa nih? Yang namanya kita di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan mana aja. Silahkan Pak Arta atau Pak Tri mencoba di lingkungan mana aja. Kalau kita sudah baik dengan orang, bermanfaat buat orang, insya Allah kita akan diingat. Woi, mantap. Itu aja. Jadwalkan kultum Jumat sama khutbah. Tapi kalau bisa ringan tangan. Betul. Oh, maksudnya suka berbagi, Iya. dermawan. Tapi ada kawan kita yang ringan tangan, sering membuat kita kehilangan. Itu beda dong. Oh, gitu. Itu beda. Jangan disamain ringan tangannya ya. Beda ya? Karena Iya, ringan tangan itu ada banyak makna ya di Iya, dalamnya. Oke. Pak Rapat kan mantan Pak Rapat banyak nih. Mantan apa nih? Mantan Mantan pacar. Enggak. Mantan Pak Rapat banyak nih.
siapa nama istrinya Bapak? Kan Bapak ini udah punya istri nih. Siapa? Kita pengen tahu dong. Sudah punya anak 2 kan? Iya. Istrinya Bapak apakah orang kampus juga kah atau orang mana nih? Iya. Ya sebelumnya kenalnya di mana gitu? Yang namanya jodoh kita nggak tahu. Kebetulan orang sini juga dulu pernah jadi bendahara di universitas Woi, juga. sama-sama Coba bentar. aku pura-pura lupa dan. Iya. Kan pertemuannya karena pekerjaan. Ui. Memang kita pasti nggak tahu. Wah ini nggak tahu. Rencana Allah itu sudah jelas sebenarnya. Cuma kita nggak pernah tahu. Itu aja sebenarnya. Yang diincar cuma 1 waktu itu. Ya namanya sebagai staf kan di lingkungan mahasiswa mungkin banyak alternatif. Ini udah kayak pengobatan ini. Iya. Banyak alternatif. Tapi kan yang cocok di hati cuma 1 aja. Oke. Jadi kenangan manis aja semuanya. Yes. Ui. Lalu bagaimana perasaan orang-orang yang tidak jadi meniti masa depan dan Pak Rapat nih? Yang jadi kenangan manis tuh, mungkin kecewa atau dia mau bunuh diri gitu. Kan semua kenangan itu seolah-olah kayak saya ini terlalu ganteng atau enggak sih sebenarnya. Biasa aja. Yang penting kalau kita suka ya kita dekatin. Kalau kita suka belum tentu orang suka, kan kayak gitu. Banyak lah model kayak gitu. Akhirnya ya berjodoh. Semua perlu proses juga sebenarnya. Iya, semua perlu proses. Nah, Pak Rapat balik lagi, masih ingat nggak nama? Bukan masih ingat sih. Kita tes ingatan nih. Nama lengkap istri siapa? Nur Anissa. Saya tanya lagi nih, siapa sponsor kita hari ini? Berkah Rengkar. Iya. Benar dong. Saya mah pura-pura gagap aja. Betul. Mantap ya. Kan ada berarti. tulisan di situ. Tapi kalau nama istri Pak Rapat tidak ada tulisnya di sini. Nggak ada. Ya. Karena dia tertulis di hati beliau. Kalau nama istri Anda? Saya lupa. Saya memang Well. lagi cari ini kelihatannya kayak Pak Rapat alternatif ya. Iya. Alternatif pengobatan maksudnya. Pak Rapat. Ya. Ini menarik. Jadi Pak Rapat punya sistem pekerjaan, artinya pekerjaan itu memang harus dinikmati sedemikian rupa. Terus bekerja itu jangan hanya serius saja, tapi dibarengin dengan candaan. Iya. Nah, ini apa sih konsep yang membuat Anda menguatkan lagi itu sehingga muncul sebelumnya? Apakah konsep itu sudah dijalankan sudah lama atau setelah Anda menjabat dari kepala biro? Iya. Waktu saya di FKIP itu sudah sudah menjalankan model-model itu. Maksudnya kenapa? Orang itu kalau bekerja itu kelihatan dari waktu dia kecil. Kebiasaan kecil itu sudah terbiasa. Misalnya contoh gini, kalau orang itu dari kecil dia bisa semangatnya berbagi, suka bagi-bagi, itu sampai tua itu pasti kelihatan sampai dewasa. Saya suka memperhatikan, apalagi saya sekarang misalnya kalau saya masih di FKIP kan posisi saya staff, jadi kurang lebih 5 atau 6-7 orang itu saya nggak bisa mengontrol. Artinya gini, saya menilai orang sebatas pekerjaan dia. Nah, pas posisi saya tahun 2014 pindah ke biro umum, saya membawahi, mungkin Pak Tri pernah jadi staf saya, Pak Arta juga pernah jadi 15 kurang lebih 20 orang staf. Itu punya karakter beda-beda. Kalau beliau ini karakternya gimana? Yang tidak baiknya gitu. Sering menghilang di pekerjaan. Aduh, jangan diomongin di sini. Ini banyak sekali yang nonton. Tapi positifnya ada. Positifnya apa, Bus? Apa? Gak ada. supaya Pak Arta tahu. Iya, oke. Yang mempertahankan Pak Tri ini untuk masuk UMP saya. Aduh, ketarik. Terlalu kencang. Makasih Bapak. Iya. Luar biasa. Beliau ini dari awal itu sebenarnya multi talenta. Dia punya istilahnya gini. Saya bukan membanggakan Pak Tri. Makanya saya bilang kalau masuk biro saya harus melihat orangnya dulu. Benar. Termasuk Pak Tri. Pak Tri ini kan dulu sebenarnya dia bukan bagian Bagian videografer ya. fotografer, video bukan itu sebenarnya. Apa sebenarnya? Berbarengan pada saat itu bis kita datang. Oh. Makanya Pak Tri tanya aja Pak Tri. Pertama kali saya tes bawa mobil, Pak Tri yang saya tes dulu. Habis itu dia bawa bis, saya tes juga. Bisa juga. Nah, saya bilang tinggal SIM-nya ada. Nah, memang Pak Tri ini sebenarnya sebelum di UMPR dia sudah Cincinnya kayak baru sih. Cincinnya besar ya. cincin pesugihan ya. Ini kalau direndam di air, diminum tergantung niat.
Kalau niat baik sembuh. Asik. Kalau niat mau kawin 2? Aduh, bahaya. Bisa keluar badan aja itu. Iya. Pak Arapat tadi ada menyangkut tentang latar belakang kecilnya. Kalau kecilnya itu kelihatan nanti Pembawaan di waktu tua. waktu tua dan bekerjanya. Iya. Nah, kalau kecil udah buruk bisa nggak bagus lagi? Bisa juga. Tergantung. Maksudnya gini, saya kebiasaan mungkin saya nggak bisa menilai orang per orang, nggak bisa. Tapi saya menilai staf saya aja dulu. Kalau kebiasaannya kecil orang tuh pelit, itu sampai tua dia pelit. Nyolong? Kalau nyolong itu tergantung lingkungan. Ada juga orang baik terus dari kecil, tiba-tiba kebutuhan rumah tangganya keluar, bisa juga dia berbuat kayak gitu. Makanya banyak faktor. Artinya kita jangan juga langsung menyudutkan seseorang, tapi kita lihat juga kenapa dia mencuri gitu ya. Iya. Oke. Mungkin banyak faktor. Tidak harus dari karena dia kecil emang udah nakal, begitu besar nakal Iya. lagi. Sama aja dong. Nah, Pak Rafat, mungkin balik ke tujuan utama ngobrol ini kan terkait tentang di FK. Iya. Lebih tepatnya kampus sih. Iya. Selama di kampus ini 20 tahun pengabdian, kira-kira ruangan mana atau posisi mana yang kayaknya kenangnya kuat gitu di kampus ini? Apa di WC-nya kah? Maksudnya ketika di WC ya maksudnya apa ayo apa merenungnya iya. mendalam Oke. gitu kan. Kalau di FK sih kalau kenangan yang khusus sih nggak ada. Cuma setiap saya melintas saya ingat suka dan dukanya. Wah, Nah itu jadi di satu kayak misalnya kayak di lantai 3, di lantai 2 oleh zaman di FKIP dulu biro umum mungkin 50% aja kalau bekerja kalau selama kami masih di FKIP dulu mengganti lampu, keran patah, tanya aja Pak Alpian. Wah itu semua kami semua menangani untuk FKIP. Jadi nggak harus biro umum turun, kami cepat geraknya. Oh, gerak cepat gitu. Iya, oleh kenapa? Ya untuk kepentingan kita bersama juga. Berarti bekerjanya itu tidak harus sesuai bidang. Iya. Artinya apapun yang terjadi ketika kita bisa bantu, kita harus segera untuk membantu menyelesaikan secepat mungkin biar tetap bisa berjalan dengan baik. Iya. Kalau mungkin kalau dulu, kalau sekarang satu lembar satu hari kinerja saya. Saya ngisi itu. Oleh kenapa kegiatannya tuh apa yang ada di depan mata aja, maksudnya gini. Oh ini patah, iya selesaikan. Iya. Wah ini AC, iya selesaikan semua, harus hari itu. Masanya Pak Bulkani dulu waktu masih jadi Rektor. Jabat jadi rektor tuh nggak bakalan menunggu. Memang kebiasaan kami ya rata-rata 5 orang itu didikan beliau semua. Kalau misalnya bikin surat hari ini harus hari ini. Antar surat hari ini, antar hari ini, nggak pernah besok nggak pernah. Berarti jangan ditunda. Iya, jangan ditunda. Harus saat itu juga. Ada kan pekerjaan sifatnya yang hari ini, minggu depan, bulan depan, nah itu ada. Tinggal kita memilah. Ini ada cerita lucu nih. Seingat saya dulu belum. Oh ya, sorry. Seingat saya dulu waktu kerja di sini saya kan gabung di FKIP juga dengan Pak Rapat karena memang Pak Rapatnya adalah sosok yang sangat luar biasa di latar belakang saya. Coba salim tangan dulu. Prokes. Oh iya. Bagus, masih soleh nih. Siapa Pak yang mecahin piring sampai Di sahabatnya nih. Siapa? Jadi kejadiannya apa? Di lantai 3 itu teman kami kan biasa gabung di sini, kita tuh kalau masak atau makan biasa kita cuci piring sendiri. Terus kebetulan waktu itu ada acara Pajar cuci piring. Tahu tuh, aku tahu Pajar. Si Pajar cuci piring. Pajar PGSD. Betul, teman akrabku juga cuci piring. Terus kami di ruangan dong nunggu gitu, tiba-tiba ada suara Halilintar kencang sekali. Satu lusin. Lebih banyak banget, satu ember itu kan jebol, embernya pecah langsung dari lantai 3 turun semua, piring-piring semua pecahan. Luar biasa Bapak ya. Dan dia memecahkan? Ya si Pajar. Dan yang ini lucunya nggak dimarahin. Itu hebatnya. Kan biasanya kalau orang kan lihat piring pecah kan marah dong. Karena Pak Rapat yang mimpin di situ jadi nggak dimarahin. Tapi benar juga nih, Pak Rapat ini bukan muji-muji berhadapan ya. Kalau kita satu biro ada kepentingan. Betul. Ya, 3 tahun saya di BAU itu tidak pernah beliau marahi, tidak pernah. Walaupun ada salah. Cuma Tapi serius. ngambil kue aja sering. Ya kalau itu 4 mata lah. Oke, Pak Rapat. Ya.
Boleh nggak dikasih kata-kata bijaknya dong sedikit buat kita? Apa nih biar memotivasi kita berdua juga teman-teman yang ada di sini gitu. Apa nih kira-kira? Sebenarnya dari AppKeep juga sudah ada, cuma nggak saya tuangkan gitu. Tapi kalau di Buru Umum ada saya tuliskan juga Di mana nulisnya? di belakang meja saya. Oke, kita cek besok. Ada gambar. Iya. Komitmen, peduli, tulus. Wow, Ada 3 kata ya. apa? Komitmen. Peduli, sama tulus. Tulus itu kebetulan yang Nyanyi. penyanyi itu kelihatan. Iya. Nah, Pak Rapat selama di sini ingat nggak? Kan Pak Rapat ini 14 tahun di AppKeep. Iya. Udah banyak alumni yang jadi guru nih. Iya. Nah, yang mungkin teman-teman Pak Rapat masih ingat di mana sekarang gitu kan? Oh iya. Kalau angkatan pertama itu 2001, 2002, mungkin teman-teman yang guru bisa melihat 2001, 2002, 2003 itu rata-rata PNS se-Kalteng, ada semua mereka, sampai di Banjarmasin juga ada. Makanya kalau AppKeep atau universitas itu selama kita punya kontaknya, kalau melintas aja di Seruyan pasti ada menginformasikan tuh mobil AppKeep katanya, ada aja sampai beritanya ke saya. Dalam arti apa? Bahwa kita masih ada hubungan gitu. Jadi kayak contohnya misalnya saya ke Seruyan misalnya, ada di situ alumni 2003 kalau nggak salah itu Mulyadi, ya sukses juga. Atau misalnya di Sukamara nih, Pak Sahdan nih tetangganya. Nah, itu sudah jadi kepala sekolah juga. Luar biasa kan? Sadar kepala sekolah. Maksudnya kenapa? Selama mereka di sini atau di AppKeep lah khususnya yang mahasiswa kita kenal baik gitu. Bukan yang staff misalnya. Makanya ini saya ulangin cerita. Kenapa di AppKeep itu hampir 5 tahun nggak boleh cewek staffnya? Oh, nggak boleh ada. Kenapa? Iya. Kenapa? Waktu itu kan termasuk saya masih bujang-bujang semua. Jadi bukan itu takut gitu. Hilap. Takut yang namanya orang kan jaga-jaga lah. Jaga-jaga lebih baik, makanya nggak boleh cewek itu hampir 5 tahun apa 10 tahun tuh nggak boleh cewek. Memang orang yang masih bujang, kesempatan itu ada, ya nggak menutup kemungkinan. Lebih baik daripada menyesal di kemudian hari kan lebih baik kita cut aja sekalian kayak gitu. Itu alasannya dulu tuh. Itu kalau alumni yang tadi misalnya di Sukamara, di Seruyan. Kalau yang daerah-daerah lain, Pak Rapat? Banyak di Buntok, di Kapuas, di mana lagi? Di Muara Tewe. Itu ada semua rata-rata. Yang jelas saya bilang tadi 2001, 2002, 2003 sisanya yang ke belakang ini ada yang 30%, 5% yang tersap jadi PNS dan jadi guru. Kalau 2001 itu hampir 80% lah. Berarti ikatan emosional antara pelayanan dengan mahasiswa itu erat ya, kuat ya Pak Rapat itu ya. Mereka kalau zaman dulu itu kita selalu kalau pelayanan prima ini baru sekarang, kalau di AppKeep sudah pelayanan prima sudah dari dulu sebenarnya. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi. Ada juga sifatnya gini, kalau saya nih misalnya melayani, tapi kalau milih ceweknya cakep aja gitu, nah itu yang jadi nggak pas. Kita melayani secara keseluruhan kayak gitu, jadi total. Jadi akhirnya apa? Ya kita lihat aja alumni 2001 2002 bagaimana menghargai kita. Itu akibat pelayanan kita di masa lalu terhadap mereka. Makanya terbangun ikatan emosional yang kuat. Tuh alumni. Iya, saya juga punya alumni ya di beberapa tempat ya. Nggak peduli sama saya. Mungkin ada cicilan, tunggakan yang Enggak sih, kelihatannya emang dia sakit hati kelihatannya. Alumni ya biasalah. Nggak usah diterusin ya. Udah tahu kan. Tadi cowok semua Pak yang disebutin tadi alumninya. Cewek nggak ada? Ada itu cewek maksudnya yang cowok itu yang staffnya. Kelihatannya Bapak kelihatannya ya ini ya. hati-hati. Hati-hati banget ya. Staffnya yang cowok juga. Pernah juga saya coba Pak, nggak cewek kan di sini Pak. Pernah coba? Iya, saya tawarin dulu Pak dengan Pak Dr. Bokat, Pak Rektor kita dulu. Pak cewek nggak boleh katanya. Ya udah, memang kan kita kan sifat orang itu beda-beda. Bagaimana menyikapi? Kalau memang kata saya juga, kalau dia tulus untuk membantu ya membantu aja. Tapi kan cara orang menyikapi beda-beda. Wah, ini mata Pak Rapat ini berkaca-kaca, mungkin menangis atau sakit mata sedih, kenangnya kuat. 14 tahun. Nah, Pak Rapat ini terkenal sebagai salah satu orang yang asik kalau perjalanan keluar daerah. Betul. Saya mengakui, kami sering ke daerah gitu. Kenapa Pak di perjalanan memilih menjadi orang yang menghadirkan tawa-tawa gitu? Kan ada nih yang jaim-jaim gitu kan. Iya. Memang
Saya kan sebenarnya memang suka bercanda pada dasarnya. Pada dasarnya suka bercanda. Tapi candaan saya jangan sampai mengganggu pekerjaan. Tapi ada saatnya kayak gitu. Nah, kalau kata Pak Arta tadi perjalanan itu bagaimana menyenangkan, intinya saya menemani sopir itu 24 jam juga. Kalau sopir 24 jam 3 tidur, kita 24 jam nggak tidur juga. Cerita semuanya. Nggak usah lirik saya dong sopirnya, biasa aja dong. Mungkin Patri juga pernah juga merasakan kalau dia mengantuk kan dia bilang istirahat dulu kayak gitu. Tapi kalau saya biar ketawa terus. Misalnya contoh Parta nih, kalau Kita sih Parta kalau menyopir, kalau sopirnya minum promen dia harus minum promen juga. Harus sama. Enggak, kita sih berharap ketika ngantuk ya, ketika kita ngomong sama supir kalau ngantuk, kita berharap kan bisa digantiin gitu. Enggak, kalau ngantuk ya udah istirahat aja. Digantiin? Enggak, lanjut aja lagi. Pak Rapat luar biasa. Kisahnya banyak ya. Banyak banget ceritanya, tapi Banyak ceritanya. Pak Rapat kan ceritanya sangat panjang lebar nih, luar biasa. Tapi memang di sisi saya sendiri gitu ya, yang memandang Pak Rapat ini adalah sosok yang dewasa banget. Karena mengambil keputusan itu tidak terlalu buru-buru, selalu Ya, memikirkan beberapa dampak, terus memikirkan kalau beberapa pihak gitu, tidak mengambil satu pihak. Luar biasa. Ya, pertanyaannya Pak, apa Pak? Oke, kira-kira nih Pak, ada cerita yang menurut Bapak yang masih pengen disampaikan nggak ke kita yang mungkin bisa memotivasi kita lagi nih? Iya. Enggak, saya sendiri kan bergabung dengan Bapak gitu 10 tahun ya lamanya ya. Ini kira-kira sehingga bisa kuat seperti Bapak gitu, selain yang 3 kata tadi yang bisa kita pegang itu, apa nih kira-kira Pak yang bisa dibagikan ke kita lagi? Ya. Nasihat lah Iya, untuk iya, kami iya. yang muda nih. Kalau saya cerita FKIP dulu nih atau biar umum dulu nih? Yang singkat aja, dua-duanya digabung jadi satu, gimana? Iya. Kalau saya sih kalau selama bekerja di Universitas Muhammadiyah, mungkin bagi orang mungkin waktu pertama kerja di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah khususnya lah, Universitas Muhammadiyah, mungkin di sebagian orang menyebut karena nggak ada pekerjaan lain. Oke. Kita merubah image itu bahwa Muhammadiyah itu memang pekerjaan utama sudah, bukan sampingan lagi. Kalau dulu oke lah, kalau sekarang nggak lagi. Makanya saya bilang kita sesuai dengan umur kita, kalau kita masih bisa bekerja untuk Universitas Muhammadiyah, kita kerjakan. Tapi jangan juga mempertahankan mati-matian bahwa umur semakin tua, bahwa generasi muda harus mengganti kita. Itu proses, itu harus dipahami dulu. Kadang-kadang kan orang mau di sini seumur hidup umpamanya, ya nggak bisa. Kan kita ada masa produktifnya, ada nggak masa produktifnya. Sekarang yang tua diganti yang muda, itu yang memang prosesnya sudah nggak bisa dihindarin lagi. Fitrah sudah. Berilah kenang-kenangan yang baik buat bawahan kita. Jangan juga kita merasa wah saya nih yang paling berjasa di Muhammadiyah Universitas Muda, saya nih paling berjasa di FKIP. Coba kita pikir, coba yang muda-muda nggak pernah muncul, nggak bakalan. Karena nggak diberi kepercayaan. Iya, nggak bakalan ada cerita. Paling nggak saya pernah di FKIP 14 tahun, ya udah. Itu kenangan saya. Maksudnya kenapa? Walaupun secara tidak langsung, walaupun orang sebelum saya juga banyak. Tapi yang mengikuti proses dari FKIP peningkatan ke FKIP dari tahun ke tahun itu saya terlibat gitu. Dari gedung nggak ada, dari masih kursi kayu, dari gedungnya kayu, ya semuanya kita terlibat. Gedungnya kayu? Iya. Oh tidak. Kayu juga dulu. Oh, kayu juga. Iya, semuanya dulu. Nah sekarang proses gitu. Proses. Berarti pesan Pak Rafat ini bahwa dalam pengabdian di UMPR ini kita harus tulus. Iya. Harus tulus. Iya. Mungkin tidak terlalu berorientasi jabatan ya. Gila. Udah kayak orang bijak. Iya. Luar biasa. Mantap, 2 jempol ya. Iya. Oke. Baik Pak Rapat, terima kasih luar biasa. Terima kasih udah mampir di podcastnya FKIP Iya, yang hari ini Bapak menjadi suatu inspirasi saya lagi. Artinya pekerjaan kita memang harus dinikmati sedemikian rupa hingga kita bisa bekerja dengan senang hati seperti itu Pak ya. Iya. Kita juga mengucapkan terima kasih pada sponsor kita untuk rental Berkah rental. Rencar
Benar ya? Berkah Renkar. Salah seru. Kepada Berkah Renkar, terima kasih udah mensupport kreativitas teman-teman muda ini. Berkah. Berkah. Iyalah, iya kan? Iya dong. Nah, saya usul judulnya ini Arafatologi, kisah-kisah pengabdian. Wah, catat tuh ya supaya nggak ulang-ulang. Yes. Pengabdian tanpa batas. Yes. Nah, Luar biasa. Arafatologi, kisah-kisah pengabdian Baik, tanpa kita batas. juga ingatin buat teman-teman yang ada mau mendukung acara kita atau mau join dengan kita, silakan gabung di FKIP. Di sini kita ada 2 program yang mungkin kita akan terus kembangin. Yang pertama ada FKIP Show dan yang kedua ada podcast untuk FKIP juga. Entah dari teman-teman nanti juga bisa jadi pembawa acaranya atau jadi bintang tamu. Kami juga persilahkan buat teman-teman yang hadir. Betul. Ataupun yang nanti nonton ini. Setelah itu juga ada teman-teman yang mempunyai produk jualan atau apa, kita bisa join juga. Kita akan bantu untuk memasarkan di space iklan kita ya. Seperti Betul. yang saat ini juga ada, kalau ada produk-produk yang di display di sini silakan seperti itu ya. Oke, terakhir dari saya ingat yang penting sih kita maju bersama. Dan pesan Pak Arafat itu apa kalau masih ingat? Jadi pemimpin itu sederhana. Yang penting warga bahagia. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bus. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.